Pasti ada tuh orang-orang kita, orang-orang yang tinggal di wilayah Indonesia yang jadi nikah sama orang-orang India. Asia is the oldest inhabited region in Oceania, as parts of Melanesia were settled by modern humans more than 40,000 years ago. Further, Atau yang waktu itu masih jadi satu dataran luas yang namanya tuh Sundaland. Kayaknya udah lama ya kita nggak bahas sejarah-sejarah lokal, sejarah Indonesia. Terakhir kita bahas sejarah Indonesia tuh kalau nggak salah tuh soal Republik Lanfang. Republik yang berdiri di wilayah Indonesia sekarang, bahkan sebelum Indonesia merdeka dan jadi negara republik. Nah, kalau ngomongin sejarah Indonesia, dari dulu gue tuh selalu kepikiran, di Indonesia tuh kan ada banyak etnis ya, banyak banget suku bangsa. Tapi sebenarnya asal-muasal etnis-etnis ini tuh gimana sih? Sebenarnya siapa sih yang disebut dengan orang asli Indonesia? Apalagi lu semua kan pasti udah nggak asing ya sama istilah pribumi ya. Terlebih kalau lagi mau pemilu tuh, itu isu pribumi tuh banyak banget diomongin. Biasanya tuh dipakai buat nunjukin kalau si calon yang diusung tuh asli Indonesia. Tapi ya kayak yang gue bilang tadi, emang orang yang bener-bener asli Indonesia tuh siapa sih? Yang kayak gimana sih? Atau sebenarnya ada gak sih orang yang bener-bener asli Indonesia? Emang orang Indonesia tuh dalam sejarahnya tuh emang asli di sini semua atau justru malah pendatang? Nah, dari penasaran ini gue ulik-ulik, jadi deh celah konten. Tapi sebelum kita bahas sejarah asal-usul orang Indonesia, gue mau ngasih tahu sesuatu dulu nih. Sesuatu yang bisa bikin orang Indonesia makin maju, makin rapi kerjaannya. Yang endingnya harusnya bisa bikin orang Indonesia makin sejahtera. Jadi salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapin sama semua orang dalam bekerja atau berkarya tuh kan konsistensi ya. Kayak misalnya contohnya di kasus gue sebagai konten kreator deh. Ya, yang namanya bikin konten tuh kan step-stepnya kan banyak banget kan. Gua harus nyari idenya dulu, riset biar kontennya kredibel, nulis naskah, syuting, ngedit, terus baru deh kontennya bisa dipublish. Dan dalam ngerjain semuanya, gua harus mastiin jadwal kerja gua tuh tersusun rapi, biar kalian bisa nikmatin konten gua tepat waktu. Sama pastinya buat ngerjain ini semua kan gue punya tim ya. Dan buat koordinasiin kerjaan sama tim, ya gue tuh butuh platform khusus. Nah, terkait ini nih awalnya gue nih bingung banget nih. Soalnya gue tuh nggak pernah nemu platform yang bisa ngatasin problem gue sama tim secara menyeluruh. Ya ada sih platform-platformnya atau aplikasi-aplikasinya, tapi ya jadinya mencar-mencar gitu. Buat nyusun timeline kerjaan ada platform sendiri, buat nge-track kerjaan satu sama lain ada platform lagi, perihal keuangan juga pakai app yang beda-beda. Pokoknya ya mencar-mencar lah. Dan endingnya bukan yang ngebantu, yang ada gue malah jadi riweh sendiri tuh, dan bikin kerjaan jadi berantakan. Ya pokoknya pusing lah. Tapi ya itu dulu. Soalnya sekarang gue udah nemu ini nih. Odoo, aplikasi manajemen bisnis yang mantep banget. Ya gimana nggak mantep coba? Dengan satu aplikasi Odoo ini, semua kebutuhan gue buat manage perkontenan bisa langsung gue atasin. Butuh bikin jadwal dan tracker kerjaan bareng tim? Bisa. Bikin invoice otomatis dan lihat laporan keuangan dari hasil ngonten? Bisa banget. Ya pokoknya semua tuh bisa lah di Odoo. Siap pakai pula, nggak perlu bikin sistem sendiri. Ya intinya, baik buat lu yang punya usaha sendiri atau kantoran, Odoo ini tuh bakal ngebantu lu banget buat nge-manage semua kegiatan apapun. Nah kalau semua udah rapi kan, kerjaan sebanyak apapun tetap berasa kayak lagi liburan dong. Wuhuu! Tapi emang yakin sebagus itu? Nah, buat yang mungkin masih ragu-ragu kayak gitu tuh, masih ragu mau pakai Odoo, tenang. Buat menjawab keraguan lu bisa cobain semua fitur Odoo tadi secara gratis di awal. Dan fun fact-nya nih, perusahaan-perusahaan gede kayak Ismaya, Deko Rumah, sampai BLP Beauty, mereka juga tuh udah pakai Odoo loh. Jadi ya emang mantap berarti kan. Jadi lu cobain tuh gratis semua di awal. Terus kalau lu ngerasa cocok sama fitur-fiturnya dan bisnis lu berencana buat langganan, nah itu lu bisa banget konsul dulu sama tim pakarnya Odoo. Yang pastinya gue jamin harganya tuh terjangkau banget. Nah buat lu yang pengen download Odoo, ini nggak usah ribet nyari-nyari lagi nih. Langsung aja lu klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Jadi ya tunggu apa lagi? Langsung aja cobain dan bikin kerjaan kalian lebih efisien pakai Odoo. Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas sejarah asal muasal orang Indonesia di Learning by Googling. Jadi ya kayak yang gue bilang di awal tadi, dari dulu gue tuh suka penasaran. Sebenarnya siapa sih orang asli Indonesia? Si paling Indonesia tuh sebenarnya siapa sih? Ya gue penasaran ini soalnya dari kecil tuh gue sering banget ngedenger orang yang gampang banget bilang, saya ini pribumi loh, asli saya orang sini, pribumi asli. Bahkan yang lebih ekstrim, kadang orang-orang ini juga tuh hobi ngelabelin orang lain sebagai pendatang, sebagai orang asing.
Dilabelin Cina lah, kadal gurun lah, orang Yaman lah, ya pokoknya macam-macam lah. Dan pas gua cari tahu siapa pribumi asli Indonesia, enter. Gua nemuin statement menarik dari Herawati Supolo Sudoyo, peneliti biologi molekuler di lembaga Eichmann. Jadi kalau menurut tulisan dia yang dimuat di The Conversation, berdasarkan penelitian yang dilakuin terhadap genom orang-orang Indonesia, dia yakin bahwa semua orang Indonesia adalah pendatang. Jadi nggak ada tuh orang-orang yang bener-bener asli Indonesia tuh nggak ada. Semuanya kita nih pendatang. Gua, lu, semuanya tuh pendatang. Iya, jadi berdasarkan data-data genomik yang dia kumpulin, orang-orang Indonesia yang ada sekarang tuh itu DNA-nya tuh nggak ada yang 100% murni. Pasti ada percampuran DNA tuh antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dan yang unik nih, banyak juga orang Indonesia yang DNA-nya tuh nyampur sama suku bangsa yang secara geografi sebenarnya jauh banget sama kita. Kayak Eropa, Timur Tengah, bahkan sampai Amerika Latin. Dan masih menurut Ibu Herawati, alasan kenapa nggak ada yang namanya orang Indonesia asli adalah karena leluhur orang-orang Indonesia awalnya adalah Homo sapiens yang puluhan ribu tahun lalu bermigrasi keluar dari Afrika. Atau biasanya kita kenal dengan teori out of Africa. Nah, para Homo sapiens yang awalnya stay di Afrika ini kemudian mereka melakukan perjalanan jauh sampai akhirnya beberapa dari mereka sampai di Kepulauan Indonesia. Dan ini mereka bisa nyampe di Kepulauan Indonesia ini mereka tuh lewat berbagai jalur ya, dan dalam periode yang beda-beda juga. Jadi enggak yang habis dari Afrika mereka berangkat langsung sampai di Indonesia tuh, enggak. Dibagi dalam beberapa periode, dibagi dalam beberapa generasi. Ya, ini menarik banget sih emang sih teori ini sih. Nah, ini sebelum kita bahas lebih dalam soal asal-muasal orang Indonesia, gue mau bahas dulu nih tentang teori out of Africa tadi. Soalnya selain menarik, ini juga ya jatuhnya masih nyambung lah. Ya, gue yakin lu udah banyak yang tahu lah tentang teori ini. Soalnya seinget gue, ini tuh emang salah satu materi wajib di pelajaran sekolah dulu. Ya, minimal di zaman saya sekolah lah. Jadi ya secara umum teori ini tuh berusaha ngejelasin gimana manusia bermigrasi, gimana manusia bisa nyebar dan ada di seluruh dunia. Jadi ya sesuai namanya, out of Africa, jadi kalau menurut teori ini manusia tuh dulunya tuh berasal dari Afrika. Dan setelah sekian lama cuma nempatin wilayah Afrika, pelan-pelan mereka mulai melakukan migrasi keluar dari Afrika dari generasi ke generasi. Bermigrasi ke wilayah Eurasia, Asia Tenggara, Oseania, dan Australia sampai akhirnya masuk ke Amerika. Oh iya, terus kalau menurut teori ini, keluarnya manusia dari Afrika juga tuh terjadinya tuh 2 kali. Yang pertama masih manusia purba, yang kedua tuh ya jatuhnya udah manusia modern lah, udah Homo sapiens. Iya, jadi yang pertama tuh terjadi sekitar 1 juta tahun lalu, waktu Homo erectus migrasi dari Afrika dan nyebar ke berbagai belahan bumi. Kayak Eropa, Asia, sampai Oseania. Ya, jadi yang pertama nih masih manusia purba ya, belum manusia modern ya. Dan di kita sendiri, di Indonesia sendiri, sisa tulang manusia purba yang banyak ditemuin tuh ya dari spesies Homo erectus ini. Kayak misalnya manusia purba yang dulunya kita kenal sebagai Pithecanthropus erectus, yang waktu dicek ulang sama banyak ahli ternyata ya dia merupakan spesies dari Homo erectus kan. Bahkan tulang Homo erectus yang ditemuin di Jawa ini, yang seringkali disebut sebagai manusia Jawa, itu tuh jadi salah satu temuan tulang hominid paling tua di dunia loh. Diperkirakan Homo erectus tuh udah ada di Jawa sekitar 700.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Lama amat ya. Terus migrasi out of Africa yang kedua tuh terjadi sekitar 100.000 tahun yang lalu yang dilakuin sama Homo sapiens. Nah, iki moyang kita iki. Iya, jadi setelah Homo sapiens selama eksis di Afrika, mereka juga akhirnya melakukan migrasi selama bergenerasi-generasi. Sampai kemudian mereka nyebar ke semua wilayah di dunia, termasuk ke Indonesia yang dulu masih nyatu sama daratan Asia. Kenapa pada migrasi? Kalau menurut Natural History Museum, alasan kenapa manusia yang dulunya di Afrika ngelakuin migrasi ke berbagai wilayah adalah karena lingkungan yang makin berubah. Iya, jadi perubahan iklim yang terjadi di masa lalu tuh kan ngebikin lingkungan berubah ya. Dan akhirnya ngebikin para manusia ini berpindah tempat buat nyari sumber daya baru. Biar mereka bisa tetap bertahan hidup. Nah, setelah puluhan atau bahkan mungkin ratusan generasi, manusia-manusia yang udah nyebar ke berbagai tempat dan lingkungan ini, mereka akhirnya ngalamin evolusi. Dan disinilah keturunan-keturunan Homo sapiens yang fisiknya cocok sama kondisi lingkungan baru akhirnya bisa bertahan.
Misalnya, Homo sapiens yang nyebar ke belahan bumi utara, kayak ke wilayah Eropa, Siberia, dan sekitarnya, akhirnya mereka tuh punya warna kulit yang lebih terang. Dan ini bisa begini soalnya, warna kulit yang lebih terang tuh itu bikin mereka lebih mudah menghasilkan vitamin D dengan sinar UV yang lebih sedikit. Terus manusia di belahan bumi utara ini juga tuh biasanya mereka tuh punya bulu yang lebih lebat karena iklim yang lebih dingin. Sementara yang di wilayah tropis dan yang di tempat yang paparan sinar UV-nya lebih banyak, manusianya tuh cenderung punya kulit yang lebih gelap. Soalnya kulit yang lebih gelap tuh itu ideal buat menangkal masuknya sinar UV ke kulit. Nah, masalah warna kulit ini juga nih yang sering banget gue denger kalau orang-orang lagi debat-debat beginian tuh. Mereka bilangnya, kalau nenek moyang semua manusia asalnya dari Afrika, kok kulitnya nggak hitam semua? Ayo, gimana ayo? Ya pertanyaannya udah bagus loh sebenarnya loh, udah kritis. Tapi ya sayangnya nggak ada keinginan buat nyari jawabannya. Tapi ya buat masalah evolusi ini, buat detailnya termasuk gimana pandangan-pandangan dan penjelasan saintis-saintis Islam, gue udah pernah bahas di video gue yang ini. Marketing. من أبناء المسلمين وغير المسيحيين وغير مسلمين مليين وغير مليين أقول لهم أنا شخصيا إلى الآن عندي استعداد أن أوافق داروين والتطوريين في 99% فيما ذهبوا إليه. ما رأيكم؟ نعم، في حقائق كثيرة جدا وصحيحة في التطور، في أدلة مادية محسوسة عليها. Nah, dari penjelasan tadi kita tahu lah ya kalau sebenarnya semua manusia di bumi itu ya berarti pendatang, termasuk manusia Indonesia. Nah, dari sini terus jadi muncul pertanyaan nih. Kalau semua orang Indonesia sekarang adalah pendatang, ini gimana ceritanya nih sampai akhirnya mereka bisa sampai di Indonesia? Iya, jadi orang Indonesia tuh aslinya siapa? Nah, ini sebenarnya jawabannya tuh tergantung konteksnya sih. Soalnya masih menurut Ibu Herawati Sudoyo, kata dia, kalau manusia Indonesia yang kita maksud adalah manusia-manusia yang menghuni wilayah di Indonesia, disebut nenek moyang manusia Indonesia tuh pada datang ke Indonesia dalam 3 gelombang. Gelombang pertama, Homo sapiens yang keluar dari Afrika tadi, yang bermigrasi ke wilayah semenanjung Arab, terus ke India, sampai kemudian masuk ke wilayah Asia Tenggara. Atau yang waktu itu masih jadi satu dataran luas yang namanya tuh Sundaland, di sekitar 50.000 tahun yang lalu. Dan terkait ini, bukti-bukti arkeologis kayak temuan tulang berusia hampir 50.000 tahun di Pulau Kalimantan dan lukisan goa di kawasan Maros Pangkep Sulawesi yang berusia 30.000 sampai 40.000-an tahun yang lalu, itu semua tuh jadi bukti kuat bahwa wilayah yang sekarang jadi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lain itu tuh udah dihuni sama manusia dari puluhan ribu tahun yang lalu. Terus keturunan nenek moyang kita ini kemudian bermigrasi lagi sampai ke Papua dan Australia. Dan setelah puluhan ribu tahun evolusi, kelompok ini tuh jadi kelompok yang kita kenal sekarang sebagai orang-orang Melanesia. Asia is the oldest inhabited region in Oceania, as parts of Melanesia were settled by modern humans more than 40,000 years ago. Furthermore, Melanesia contains hundreds of ethnic groups and some 1,400 languages belonging to several language families, making Melanesia the most culturally, linguistically, and ethnically diverse region in Oceania. Oh iya, tambahan dikit, ini yang harus kita ingat nih. Jadi walaupun teori Out of Africa ini tuh ada di materi sekolah, tapi sebenarnya masih banyak ahli yang ngajuin alternatif lain selain teori ini. Misal, teori multiregional yang bilang kalau manusia modern tuh berasal dari berbagai tempat, nggak cuma Afrika. Iya, jadi teori ini nyebut kalau dari persebaran Homo erectus di 1 juta tahun yang lalu, berkat itu, wilayah-wilayah di bumi tuh akhirnya punya manusianya masing-masing. Nah, manusia-manusia ini kemudian mereka ini saling migrasi dan saling kawin satu sama lain. Cuma ya, kalau kita percaya teori multiregional ini kan berarti kita harus percaya kalau kita dulunya Homo erectus kan. Soalnya kan jadi nggak ada tuh semua Homo sapiens keluar dari Afrika kan nggak ada. Yang ada kalau pakai teori ini, Homo erectus yang udah nyebar berevolusi jadi Homo sapiens. Baru tuh mereka tuh saling migrasi dan kawin. Tapi kalau menurut lu lebih masuk akal teori yang mana nih? Silakan komen. Itu gelombang yang pertama. Terus gelombang migrasi yang kedua tuh datang dari wilayah Asia daratan. Khususnya di sini dari sekitar Vietnam yang mulai masuk ke wilayah Indonesia sekitar 30.000 tahun yang lalu. Nah, ini gelombang ini dari sisi arkeologisnya, keberadaan gelombang kedua ini tuh diperkuat sama temuan berbagai jenis alat batu yang punya ciri khusus, yang biasa disebut sebagai budaya Bakson Hobin, yang punya kesamaan dengan alat batu dari Asia Tenggara daratan, khususnya di sini di wilayah yang sekarang jadi Vietnam.
Terus gelombang yang terakhir, gelombang yang ketiga adalah masuknya penutur Austronesia yang berasal dari Formosa atau Yunan atau yang sekarang kita kenal sebagai Taiwan, yang mulai masuk ke wilayah kepulauan Indonesia di sekitar 6.000 sampai 5.000-an tahun yang lalu. Nah, kalau gelombang yang terakhir ini tuh buktinya tuh udah banyak banget ya, khususnya dari sisi linguistik, dari sisi kebahasaan, di mana banyak bahasa daerah di Indonesia yang punya banyak kemiripan satu sama lain. Bahkan gak usah sesama bahasa daerah di Indonesia deh, sama bahasa Tagalog di Filipina aja, atau bahasa Malagasy di Madagaskar, sampai bahasa Maori di Selandia Baru, itu juga banyak tuh kemiripannya tuh. Dan istilah Austronesia sendiri tuh kan emang awalnya kan dipakai buat ngejelasin kelompok masyarakat yang punya tradisi tutur yang mirip kan. Makanya ya penyebutannya tuh sebenarnya yang tepat tuh bukan langsung Austronesia, tapi kelompok penutur bahasa Austronesia. Dan buat kemiripan bahasa-bahasa Austronesia ini, buat detailnya, lu bisa tonton di video gue yang ini. Mama marketing lagi. Ita, lusa, jelu, sepat, lima, enam, tujuh, alu, siva, 10. Isay, usa, duha, tolo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, 10. Terus selain bukti arkeologis dan linguistik, bukti tidak terbantahkan kalau manusia Indonesia itu datang dari 3 gelombang ini bisa dilihat dari sudut pandang genetik. Bisa dilihat dari DNA-nya. Jadi kalau menurut penelitian genetik yang dilakuin sama Ibu Herawati Sudoyo tadi terhadap kurang lebih 6.000-an sampel DNA masyarakat Indonesia dari 35 etnis berbeda, ditemuin fakta kalau masyarakat Indonesia bagian barat, kayak di Sumatera, Jawa, Kalimantan, itu punya gen yang mirip sama kelompok masyarakat penutur Austronesia. Bahkan masyarakat Nias sama Mentawai itu mereka tuh punya gen yang paling mirip sama orang-orang Formosa, sama orang-orang asli Pulau Taiwan. Yang jadi titik pertama munculnya orang-orang Austronesia. Jadi orang Nias sama Mentawai itu gennya tuh masih asli Formosa banget tuh. Masih kuat banget tuh darah pendahulunya, darah leluhurnya. Terus buat masyarakat Indonesia Timur, khususnya Papua sama Nusa Tenggara, itu tuh beberapa tuh punya gen yang khas banget, yang beda sama orang-orang Indonesia Barat. Terus selain gennya beda, secara linguistik, bahasa mereka juga tuh beda sama kelompok Austronesia. Dan kelompok manusia di Indonesia Timur ini juga tuh lebih punya kedekatan genetis ke orang-orang aborigin Australia. Atau ya kalau dari penjelasan gue tadi berarti lebih ke kelompok Melanesia. Jadi ya orang-orang di Indonesia Barat sama Timur nih, orang-orangnya DNA-nya tuh beda, basic bahasanya beda, bahkan flora faunanya juga beda kan. Jadi ya kayak bener-bener 2 dunia yang berbeda gitu lah. Dan kalau dilihat dari 3 gelombang tadi juga kan, orang-orang yang di Indonesia Timur itu kemungkinan besar mayoritas dari mereka tuh masuknya tuh di gelombang yang pertama. Nah, yang Indonesia Barat itu kebanyakan di kedua sama ketiga tuh. Tapi yang harus kita ingat di sini, di penelitian ini tuh nggak ada disebut bahwa kelompok Austronesia sama non-Austronesia itu sama sekali nggak ada hubungannya. Nggak ada disebut gitu tuh. Hubungannya tetap ada. Ya jadi walaupun serba beda, walaupun orang-orang di Indonesia Timur sama Indonesia Barat tuh beda banget, tapi tetap mereka ada hubungannya. Malah di beberapa sampel yang diuji, ada kelompok yang punya gen campuran. Jadi ya secara fisik, secara penampakan mungkin emang beda, tapi bukan berarti satu sama lain tuh nggak punya gen masing-masing ya, enggak. Jadi kalau di Indonesia bagian barat tuh gen Austronesianya tuh kuat banget, kalau di wilayah timur itu lebih dinamis tuh, tapi gen Austronesianya itu tetap ada. Makanya disebut kalau wilayah Indonesia Timur tuh jadi kayak semacam melting point gitu. Di sana tuh kayak titik pertemuan di mana orang-orang Austronesia dan Melanesia itu saling mempengaruhi budaya satu sama lain. Bahkan ada kemungkinan masyarakat penutur bahasa Austronesia tuh dulunya tuh penutur bahasa non-Austronesia loh. Begitu juga sebaliknya. Jadi ya dalam hal ini, kelompok Indonesia Timur tuh bener-bener unik nih. Tapi ya sekali lagi itu menjelaskan kalau Indonesia tuh emang beragam banget ya. Keren. Mantap. Terus selain 3 gelombang tadi, di masa yang lebih modern, di mana rute perdagangan dan pelayaran antar bangsa tuh jadi makin intens, masuknya bangsa-bangsa asing ke Indonesia tuh ngebikin identitas masyarakat Indonesia jadi makin beragam. Misalnya kayak waktu agama Hindu-Buddha masuk ke kita, dibawa sama orang-orang India di antara abad ke-7 sampai ke-13. Nah, masa-masa ini kemungkinan besar adalah penyebab kenapa sebagian masyarakat kita, khususnya di tempat di mana kerajaan Hindu-Buddha pernah berdiri, kayak di Jawa, Sumatera, Kalimantan, sama Bali, itu orang-orangnya jadi punya sedikit gen Asia Selatan.
Ya soalnya pasti ada percampuran dari Indianya kan di masa-masa kerajaan Hindu-Buddha itu. Pasti ada tuh orang-orang kita, orang-orang yang tinggal di wilayah Indonesia yang jadi nikah sama orang-orang India. Dan itu gennya jadi nurun sampai sekarang tuh. Terus selain itu, kalau lu inget di video gue yang ini, yang ngebahas soal gimana Islam bisa jadi agama mayoritas di Indonesia, di situ kan gue kan ada ngejelasin ya kalau salah satu faktor yang bikin Islam gampang masuk ke Indonesia tuh karena hubungan dagang. Khususnya sama Arab dan Cina. Bener-bener di periode kerajaan Islam sampai masuk ke masa kolonial juga tuh kan kelompok pendatang dari Arab sama Cina tuh kan makin banyak ya. Khususnya di daerah-daerah pesisir. Sampai-sampai mereka tuh jadi punya kawasan pemukiman sendiri. Nah, karena interaksi ini, akhirnya sebagian masyarakat kita tuh jadi ada yang punya gen Timur Tengah sama gen Cina juga. Dan ini nggak perlu mukanya kelihatan Arab atau Cina ya. Muka Melayu juga itu bisa aja ada gen Arab sama Cinanya tuh. Walaupun sedikit, tapi bisa aja ada. Terus di masa kolonial, waktu Eropa masuk, mereka tuh kan banyak kan yang nikah sama penduduk lokal kan. Yang ngebikin anak dan keturunan mereka itu jadi punya gen Eropa. Dan ya udah, makin campur-campur deh tuh kita tuh. Jadi ya intinya kalau ditanya ada gak sih orang yang beneran Indonesia atau yang bener-bener pribumi itu ada gak sih? Jawabannya ya nggak ada. Jadi misalnya ada yang masih kekeh ngaku 100% pribumi sebenar-benarnya, nggak ada gen asingnya sama sekali, itu coba lu suruh tes DNA tuh. Itu pasti ada gen-gen asingnya, pasti ada tuh keturunan asingnya. Soalnya ya itu, kita tuh udah nyampur-nyampur. Atau kalau masih kekeh pribumi yang dimaksud tuh yang duluan tinggal di wilayah Indonesia, ya harusnya sih kalau gitu yang beneran pribumi tuh berarti Homo erectus yang udah ada di sini sejak 1 juta tahun yang lalu. Nah, lu mau gak disamain sama manusia purba? Ayo, mau gak? Kalau gue sih enggak ya. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Siapa sih sebenarnya pribumi Indonesia itu? Atau ya ini tuh cuma istilah politis aja buat mecah belah kita? Yang mana nih? Silakan komen. By the time the Portuguese and Spanish arrived on the scene in the 16th century, the entire archipelago was either under the sway of Islam or on its way to becoming Muslim. Oke, sekian reviewing kita kali ini tentang siapa sebenarnya pribumi Indonesia. Asal-usul orang Indonesia tuh gimana sih? Dan ternyata itu ya, kita tuh orang Indonesia tuh dibagi jadi 3 gelombang tuh masuknya tuh. Gelombang 1, 2, 3. Dari Afrika, dari sekitar Vietnam, sama dari Pulau Formosa. Pulau yang sekarang jadi Taiwan. Ya kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin gak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.